Sepertinya ada yang aneh dengan pemahaman kita soal alam semesta. Ada retakan-retakan yang mulai muncul. Dan untuk memahaminya, perjalanan kita harus dimulai dari tempat paling terpencil di muka bumi. Coba bayangin deh hamparan es Antartika yang super luas, dingin, dan benar-benar kosong. Nah, di atas inilah kisah misterius kita berawal. Lihat, ada sebuah balon ilmiah namanya Anita, lagi melayang tinggi terbawa angin. Tugasnya, gampangnya, dia ini kayak telinga raksasa yang tugasnya mendengarkan partikel-partikel berenergi super tinggi yang datang dari luar angkasa. Tapi yang ketangkep malah kebalikannya. Bukan sinyal dari atas, tapi ledakan gelombang radio singkat yang justru melesat ke atas dari dalam es. Menurut semua hukum fisika yang kita tahu, hal ini seharusnya mustahil. Partikel hantu ini yang bisa-bisanya nembus ribuan kilometer batu dan es, jadi salah satu teka-teki paling besar di fisika modern. Ini contoh sempurna dari apa yang kita sebut anomali ilmiah. Tapi anomali dari apa sih? Aturan apa yang dilanggar sama sinyal aneh ini? Jawabannya, sinyal itu bisa dibilang merusak pemahaman kita soal alam semesta. Sebuah pemahaman yang kita bangun di atas dua teori super hebat yang kita sebut sebagai model standar. Oke, jadi coba bayangin ada dua pilar raksasa yang menopang semua ilmu fisika kita. Di satu sisi ada model standar fisika partikel. Ini jagonya ngurusin hal-hal super kecil kayak atom, elektron, dan kawan-kawannya. Nah, di sisi lain ada model standar kosmologi. Ini kebalikannya, ngurusin yang super besar. Gimana alam semesta lahir, tumbuh besar, sampai nanti nasib akhirnya gimana. Seberapa hebat sih teori ini? Lihat aja angka ini. Kelihatannya rumit ya. Ini adalah prediksi model standar untuk sifat magnetik sebuah elektron. Dan tebak, angka ini sama persis dengan hasil percobaan, sampai ke detail-detail terkecilnya. Banyak yang bilang ini prediksi paling akurat dalam sejarah sains. Keren banget kan? Tapi, nah ini dia masalahnya. Di balik semua kehebatan itu, ada satu fakta yang bikin pusing. Teori-teori yang sempurna banget buat ngejelasin bintang, planet, bahkan kita sendiri, itu semua ternyata cuma ngejelasin 5% dari isi alam semesta. Cuma 5%. Sisanya yang 95% itu isinya materi gelap dan energi gelap yang kita sama sekali nggak tahu apa itu. Bener-bener misterius. Dan 95% yang hilang itu baru permulaan loh. Sinyal Anita yang aneh tadi itu cuma salah satu dari banyak glitch. Kayak retakan-retakan kecil yang mulai kelihatan di gambar realitas kita yang tadinya kita kira udah sempurna. Dan retakan ini muncul di mana-mana. Contohnya, di fisika partikel, ada yang namanya anomali muon. Gini, muon itu kan saudaranya elektron, tapi lebih berat. Nah, anehnya, getaran si muon ini ternyata sedikit lebih heboh dari yang seharusnya. Terus, di skala yang lebih gede lagi, ada juga masalah lain yang dijuluki ketegangan Hubble. Gampangnya gini deh, para ilmuwan itu ngelihat ke masa lalu alam semesta, terus mereka ngitung, oke, harusnya sekarang alam semesta ngembang secepat ini. Angkanya dapat sekitar 67. Tapi, pas mereka ukur langsung galaksi-galaksi dekat kita, angkanya beda, malah lebih cepat, 73. Loh, kok beda? Seharusnya kan sama persis. Sekarang, Anda mungkin mikir, wah, gawat dong, teori terbaik kita ternyata salah semua. Tapi, buat para ilmuwan, justru disinilah letak keseruannya yang sesungguhnya. Ini persis kayak kata-kata Isaac Asimov. Kalimat paling seru dalam sains itu bukan eureka, tapi, loh kok aneh ya? Jadi, semua masalah, paradoks, dan hasil yang aneh ini bukan kegagalan. Justru ini petunjuk. Penunjuk jalan ke pemahaman yang lebih dalam lagi. Tapi ya tentu saja, semangat ini harus diimbangin sama kehati-hatian. Kita harus skeptis juga. Ingat kata fisikawan hebat Richard Feynman, prinsip nomor 1 itu jangan bohongin diri sendiri. Dan lucunya, diri kita sendiri itu orang yang paling gampang kita bohongi. Nah makanya, sekarang perburuan besar-besaran dimulai. Perburuan buat mastiin ini semua anomali beneran penemuan baru atau cuma salah ukur. Perburuan inilah yang sekarang mendorong sains ke level berikutnya. Dan buat menjawabnya, para ilmuwan lagi nyiapin senjata-senjata baru yang canggih banget. Ada PUEO, penerusnya Anita, yang 10 kali lebih peka. Terus ada Large Hadron Collider yang di-upgrade buat ngejar partikel baru. Dan pastinya ada teleskop luar angkasa James Webb yang ngasih kita data super akurat buat mecahin misteri ketegangan Hubble. Semua anomali ini jadi pengingat buat kita kalau cerita tentang alam semesta ini masih jauh dari selesai.
ada lubang-lubang besar di cerita kita. Pertanyaan besarnya sekarang, penemuan sehebat apa yang bakal ngisi lubang-lubang itu? Siapa tahu, penemuan terbesar dalam sejarah manusia justru sudah ada di depan mata kita.